Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, David Pramudia Pamungkas, mahasiswa Universitas Lampung, jurusan Teknik Arsitektur. Oke, jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja selalu ya. Jadi di sini kita sudah berada di penghujung tahun. Kita akan melakukan pergantian tahun, yaitu pergantian tahun dari 2021 hingga ke 2022. Sehubung akan pergantian tahun, jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas yang belum saya selesaikan. Jadi sebelumnya tuh kita telah melakukan pengamatan, yaitu pada mata kuliah fisika bangunan. Kita sudah melakukan pengamatan, ada 3 poin di sini. Jadi yang pertama pencahayaan, yang kedua penghawaan, dan yang ketiga bunyi. Nah, pencahayaan ini sudah selesai. Jadi pencahayaan sudah selesai di poinnya. Nah, penghawaan ini kemarin sudah dapat ke minggu ke-5, minggu keempat. Nah, jadi ini akan saya teruskan hingga minggu ke-7. Dan bunyi itu cuma dapat 2 minggu saja. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari saya. Oke, langsung saja saya screen. Oke, yang pertama kita masuk ke penghawaan pada rumah tinggal. Jadi untuk pengamatan minggu ke-1, 2, dan 3 itu sudah saya jalani kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke minggu ke-4. Pada Selasa 30 November 2021 pukul 12.00 hingga 14.00. Jadi pengamatan yang dilakukan yaitu angin yang dirasakan, suhu yang ada di dalam dan di luar ruangan, dan penghawaan yang ada di dalam ruangan. Next. Jadi karena saya sudah lama berada di kosan, jadi saya melakukan pengamatannya di kosan. Ini denah kosannya, yaitu kosan rumah kita. Analisis denah. Angin datang dari arah barat dan selatan. Penghawaan yang masuk pada rumah tinggal ini lebih banyak melalui bukaan pintu dan jendela. Angin yang masuk ke dalam kamar kosan cukup, tidak terlalu besar dikarenakan cuaca hari itu sedang cerah. Oke, lanjut ke ruang kamar kos. Penghawaan pada ruang kamar kosan ini masuk melalui bukaan jendela dan pintu, dan juga masuk melalui ventilasi udara. Jadi untuk ukuran bukaan tersebut yaitu jendela tingginya 1,2 meter dan lebar 0,5 meter. Nah, untuk pintu tingginya 2 meter dan lebarnya 0,9 meter. Jadi ini pintunya di sini, jendelanya, dan ini ventilasinya ya. Next, ruang kamar mandi atau WC. Penghawaan pada ruang kamar mandi kosan ini hanya melalui bukaan pintu. Jadi ukuran dari bukaan tersebut yaitu pintunya tingginya 1,8 dan lebarnya 0,7 meter. Oke, kita masuk ke tabel analisis ruangan. Jadi kita masuk ke poin pertama yaitu kamar kosan. Ukuran ruangannya yaitu 3x3 meter atau 9 meter persegi. Jadi aktivitas pada pukul 12.13 hingga 14.00 yaitu mengerjakan tugas, bermain HP, tiduran santai-santai gitu. Jadi suhunya kita hitung per jam ya. Jadi pada pukul 12 yaitu 30 derajat Celcius, 13.00 30 derajat Celcius, 14.00 30 derajat Celcius. Jadi suhunya tetap sama rata. Matahari masuk ke dalam kamar kosan yaitu pada pukul 14.00 karena bukaan pintu dan jendela saya itu menghadap ke arah barat. Jadi pada pukul 1 itu masih tertutup oleh genting ya. Nah, jadi masuknya yaitu pada pukul 14.00. Jumlah penghuninya 1. Kemudian warna pakaian penghuni biru, jenis pakaian penghuni katun. Penghawaan di sini dibutuhkan ya, minimal ada kipas angin. Karena kalau tidak ada kipas angin, panas sekali di dalam kamar kosan ini. Minimal kipas angin, kalau mau pasang AC ya nggak apa-apa pasang AC, jadi lebih maksimal gitu. Jadi udara yang masuk kurang baik di sini. Oke, nama ruangan selanjutnya poin kedua, kamar mandi atau WC. Ukuran ruangan yaitu 1,5 dan 2 meter kali 2 meter. Aktivitas yaitu mandi. Jadi pada saat pukul 12.00 hingga 14.00 itu ada 1 orang kawan saya yang mandi, jadi aktivitasnya cuma 1 mandi.
Jadi begitu dia keluar, saya ukur suhunya yaitu 12.00 30 derajat Celcius, 13.00 30 derajat Celcius, 14.00 30 derajat Celcius. Matahari masuk pada pukul 12.00 karena saya melakukan pengamatan pada pukul 12.00. Jadi pas di atas gitu ya, di atas pas. Jumlah penghuninya 1 per kamar mandi, warna pakaian penghuni biru, jenis pakaian katun, dan pengawaan buatan dibutuhkan ya. Karena pengawaan itu di kamar mandi nggak ada boven atau ventilasi. Udara yang masuk buruk. Analisis ruangan. Jadi pada pukul 12.00 hingga 14.00, suhu yang ada pada ruang kamar kos ini dan kamar mandi juga memiliki suhu ruangan yang sama. Dan suhu pada hari itu sama-sama tidak ada perubahan. Dikarenakan cuaca pada hari itu stabil, sedang cerah, tidak mendung namun tidak terlalu panas. Jadi angin yang berembus berada di fase sedang. Suhu di dalam dan di luar ruangan sama, karena suhu di dalam ruangan tidak memakai pengawaan buatan, melainkan pengawaan alami. Masuk langsung melalui bukaan pada ruangan sehingga suhu di dalam sama dengan suhu di luar. Angin pada hari itu tidak kencang, namun cukup untuk menggerakkan banner di depan kamar kos. Jadi di depan kamar kos itu ada satu banner ukuran 1,5 meter kali 2 lah. Nah itu agak bisa gerak gitu, berarti anginnya. Nah jadi saya mengukur suhu itu menggunakan ini, karena saya tidak punya termometer ya, jadi termostat. Jadi saya menggunakan ini. Pukul 12.00 yaitu 30 derajat Celcius, pukul 13.00 yaitu 30 derajat Celcius, dan pukul 14.00 itu 30 derajat Celcius. Oke, ini pengawaan keempat. Kita lanjut ke 5. Pada hari Selasa 7 Desember 2021, waktunya tetap sama, hal-hal yang diamati tetap sama. Analisis dana tetap sama, ruang kamar kos tetap sama. Kita lanjut aja ke tabelnya yang membedakan. Nah, jadi kamar kosan yaitu ukuran ruangan tetap sama 3 kali 3 meter. Aktivitasnya mengerjakan tugas, bermain HP, tiduran, santai tetap sama. Dan suhunya di sini yang mengalami perbedaan. Jadi suhu pada pukul 12.00 yaitu 20 derajat Celcius, suhu pada pukul 13.00 yaitu 28 derajat Celcius, suhu pada 14.00 yaitu 29 derajat Celcius. Matahari redup sehingga sinar tidak masuk ke dalam kamar kosan. Jadi cuacanya emang mendung pada pukul 12.00 hingga 14.00. Jumlah penghuni 1, warna pakaian penghuni hitam, jenis pakaian katun, pengawaan buatan dibutuhkan. Tapi kalau merasa kedinginan ya nggak usah dihidupin kipas anginnya gitu ya. Jadi udara masuk itu kurang baik. Kamar mandi, lanjut. Ukuran ruangan tetap sama, aktivitas mandi, mencuci, dan mandi, mencuci atau yang lain lah ya, umumnya di kamar mandi. Lanjut ke suhunya, yaitu tetap sama pada suhu ruang kamar kosan 27 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 29 derajat Celcius. Mataharinya, sinar matahari redup sehingga sinar matahari terbatas untuk masuk kamar mandi. Jadi emang saat itu mendung. Jadi pada pukul 12, 13 dan 14.00 itu tidak ada matahari yang masuk. Jumlah penghuni 1 per kamar mandi, warna pakaian penghuni hitam, jenis pakaian katun, pengawaan buatan dibutuhkan, udara yang masuk buruk. Oke, kita masuk ke analisis ruangan. Jadi pada pukul 12.00 hingga 14.00, suhu yang ada pada ruang kamar kos dan kamar mandi memiliki suhu ruangan yang sama. Oh no. Ini suhu ruangan yang berbeda, tapi dia tidak ada matahari yang masuk. Dikarenakan cuaca pada hari itu sedang mendung dan sinar mataharinya redup. Malah nggak ada kayaknya sinar mataharinya. Tapi ditulis sini ya matahari redup. Jadi walaupun cuaca sedang mendung, angin yang berembus tidak terlalu kencang. Suhu di dalam dan di luar ruangannya pun sama. Karena suhu di dalam ruangan sedang tidak memakai penghawaan buatan, melainkan memakai penghawaan alami, masuk langsung melalui bukaan pada ruangan sehingga suhu di dalam dan di luar sama. Angin pada hari itu tidak kencang, namun emang cukup untuk menggerakkan bannernya. Jadi bannernya agak gerak-gerak gitu. Walaupun mendung cuacanya, jadi anginnya nggak terlalu
kencang ya, jadi segini. Dan di sebelah kosan saya itu kan ada pohon-pohon pisang. Nah, jadi daun-daunnya itu bisa bergerak gitu loh, jadi kan ada angin yang lewat. Oke, suhunya yaitu ini menggunakan tutup termos suhu tetap sama. Pada pukul 12.00 cuacanya mendung hingga 20 derajat Celcius. Pada pukul 13.00 masih mendung, namun terjadi peningkatan suhu di sini 28 derajat Celcius. Pada pukul 14.00 suhu meningkat dari sebelumnya walaupun cuaca masih mendung, 29 derajat Celcius. Jadi emang anginnya itu semakin lama semakin berkurang, jadi udaranya semakin suhunya semakin meningkat. Oke, thank you. Jadi ini untuk presentasi pengawaan. Kita lanjut ke presentasi bunyi. Bunyi di sekitar kosan. Bunyi yang kerap didengar oleh manusia merupakan suatu getaran yang merambat melalui perantara gas, cairan, atau benda padat. Gelombang bunyi memiliki beberapa sifat, yakni dapat dipantulkan, dibiaskan, dilenturkan, dan sejajar dengan arah rambatan. Kecepatan bunyi dipengaruhi oleh medium perantara hingga kondisi akhirnya. Jika letak medium rapat, bunyi akan semakin cepat untuk merambat. Namun jika medium renggang, perambatan bunyi akan semakin lambat. Bunyi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan frekuensi atau jumlah getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Di antaranya adalah bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Oke, bunyi infrasonik memiliki frekuensi yang sangat rendah untuk manusia, yaitu kurang dari 20 Hz hingga 0,0001 Hz. Bunyi ini bisa didengarkan oleh hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Namun tidak bisa didengarkan oleh telinga manusia. Sebaliknya, bunyi ultrasonik membuat frekuensi yang terlalu tinggi untuk manusia, yaitu di atas 20.000 Hz atau 20.000 kHz. Jenis frekuensi 20.000 kHz, ya betul. Jenis frekuensi ini hanya mampu mendengarkan oleh hewan tertentu, yakni kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi audiosonik adalah satu-satunya bunyi yang mampu didengar oleh telinga manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Meski begitu, tidak semua manusia dapat mendengar bunyi 20 Hz hingga 20.000 Hz dengan volume maksimal. Semua manusia memiliki kapasitas pendengaran yang berbeda-beda. Semua manusia memiliki kapasitas pendengaran yang berbeda-beda. Biasanya orang yang berumur memiliki kapasitas pendengaran yang lebih rendah dibanding orang muda. Biasanya ya. Oke, untuk set lokasi tetap sama di kosan rumah kita, kosan putra rumah kita, di depan Konsil Cafe Jalan Bumi Mati 2. Pengamatan minggu ke-1. Jadi pengamatan minggu ke-1 itu bermulai di pengamatan minggu keempat pada pengawaan ya. Hari tanggal Selasa 30 November 2021. Pengamatan pada pukul 12.00 hingga 14.00. Hal-hal yang diamati yaitu bunyi yang ada di sekitar. Oke, tabel bunyi yang ada di sekitar kosan. Jadi pas saya kamar kosan, ukuran ruangan yaitu 3x3 meter. Aktivitas pada luar ruangan yaitu bunyi yang didengar, yaitu suara kendaraan yang lewat. Karena emang kosannya di dekat jalan ya, itu tetap motor lewat berlalu lalang itu masih kedengaran, mobil, motor, apalagi orang yang mengangkut sampah itu. Tapi itu adanya waktu pagi ya. Jadi pada pukul 12.00 hingga 14.00 itu suara kendaraan yang lewat di sekitar kosan. Dan suara musik salon dari teman di belakang ada juga. Yaitu kemudian jenis bunyi knalpot motor. Knalpot motor itu kan teman kosan di belakang itu ada yang pakai racing, dan salon atau sound system. Jadi pada pukul 12.00 itu tidak terlalu bising. Pada pukul 13.00 cukup bising, 14.00 cukup bising.
Pada kamar mandi 1,5 kali 2 meter. Aktivitas pada luar ruangan yaitu suara orang yang sedang mencuci. Di sebelahnya kamar mandi itu kan ada kamar mandi lagi tuh, jadi ada orang sedang mencuci piring itu di ujung sana, di luar ada keran di luar, dan orang yang sedang mandi atau sambil mengisi air. Nah, jenis bunyi yaitu sini ada keran air, ada orang mencuci sikat, ada yang mencuci piring, suara piring plenteng gitu kan. Jadi bunyi bising itu tidak terlalu bising, tidak bising lah istilahnya, karena kamar mandi itu kan kedap suara ya, jadi rapet dia. Pada pukul 12 hingga 14 itu tidak bising. Jadi pada pukul 12.00 bunyi yang dapat didengar pada pukul 12.00 yaitu sekitarnya terdapat bunyi orang yang sedang mandi atau mencuci atau bersumber dari kamar mandi di depan kamar kosan. Terdapat suara dari orang yang berjalan di sekitar kosan maupun kendaraan yang lewat di sekitar kosan. Jadi pada pukul 13.00 antara lain seperti bunyi yang bersumber dari suara orang yang berjalan sekitar kosan, kendaraan, terus bunyi orang yang ngobrol di samping kosan, atau bunyi dari musik yang bersumber dari sound system salon. Biasanya sering itu teman-teman belakang kosan kan pakai sound systemnya di full ya. Oke, itu mulai pukul jam 1 ya. Kalau pukul 12 kan waktu zuhur. Pukul 14.00 yaitu bunyi yang dapat dengar pada pukul 14.00. Bunyi musiknya tuh sampai sore biasanya dia. Sampai sore. Salon milik teman itu sound system. Terus bunyi orang yang sedang berjalan maupun kendaraan yang lewat di sekitar kosan. Oke, thank you. Kita lanjut pada minggu kedua, yaitu minggu kelima pada pengawaan. Bunyi ini tetap sama. Pengamatannya yaitu hari Selasa 7 Desember 2021 pukul 12.00 hingga 14.00. Hal-hal yang diamati tetap sama, bunyi yang ada di sekitar. Nah, ini yang membedakan nih, tabel bunyi di sekitar kosan. Yang poin pertama yaitu kamar kosan. Suara kendaraan yang lewat di sekitar kosan, aktivitasnya, suara musik dari alat musik dan salon. Jenis bunyinya knalpot motor dan salon atau sound system. Jadi pada pukul 12 tidak bising, 13 dan 14 cukup bising. Kamar mandi yaitu aktivitasnya luar ruangan, suara orang yang sedang mencuci motor dan orang yang sedang mencuci piring. Jenis bunyinya yaitu keran air dan alat setim motor. Jadi kan saya punya alat setim motor tuh, kadang dipinjam teman, jadi alat setim motor listrik, jadi bunyinya agak keras gitu. Pada pukul 12.00 tidak bising, 13.00 bising, 14.00 bising. Oke, bunyi yang didengar pada pukul 12.00 yaitu bunyi orang yang sedang mengobrol, bunyi langkah kaki, kendaraan yang lewat, bunyi dari kamar mandi, dan bunyi orang yang sedang bermain gitar di belakang kosan. Ini pada pukul 12 itu belum zuhur ya, zuhurnya kan lebih sedikit, jadi masih ada yang gitaran gitu. Lanjut pukul 13.00 yaitu bunyi musik yang bersumber dari salon milik teman belakang, bunyi orang yang sedang berjalan atau kendaraan, dan bunyi yang bersumber dari mesin steam yang dipinjam teman saya tadi. Bunyi yang didengar pada pukul 14.00 antara lain suara orang yang berjalan di sekitar kosan maupun kendaraan yang lewat di sekitar kosan, bunyi yang bersumber dari orang yang sedang mencuci piring di depan kosan, bunyi yang orang yang sedang mengobrol, dan bunyi musik yang bersumber dari salon musik teman di kosan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Intinya love lah buat kalian semua yang sudah like dan comment ataupun subscribe channel saya ini. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan ya, karena kita masih berada di masa pandemi ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.